Part 3. Kalau bilang capek, kita capek. Iklan. Mana Bu reviewnya Bu? Enak banget Bu. Belas menit 12.000. Apa nih pijaku? Ada orang pakai mesin pijat. Enak gitu yang geliat. Aduh geliat. Tuh gue yang TikTok. Lepaskan hasrat diriku, berencana menarik ketiaunan. Makan. Udah coba aja. Terus Tapi nyatanya kita tulisannya sama kawan-kawan. Itu keputusan. Ini udah berusaha apa? Bener ya? Kalau bilang capek, kita capek. gue juga ngerasa kalau misalnya capek mah capek, tapi kalau misalnya ngelihat peluangnya ya kadang gue kepikiran kayak kan ini gue masih belum lulus S1 kan, harusnya wisuda tapi akhirnya gak jadi wisuda kan. Nah tapi kadang gue sering kepikirannya tuh saat gue ngambil wisudaan, gue ngelihat peluang karir pekerjaan dulu, masuknya di mana gitu. Kayak kemarin, gue kan udah masuk F&B-nya di perusahaan internasional. Nah terus gue ngeliat satu sisi lagi, kok kayaknya perusahaan ini, kok kayaknya nih lowongan kerja lagi bagus-bagus gitu kan. Coba aja dulu interview gitu kan. Terus pas lagi gue interview, ngeliat peluang pekerjaannya nih, oh ternyata ambil ini, terus abis itu ngajuin ini kayaknya bisa nih gitu, terus baru negosiasi sekolah kayaknya bisa nih gitu kan. Gue coba aja tuh ikut ambil satu sertifikat sambil masih di pekerjaan yang lama, gue ambil satu sertifikat kayak gitu kan. Terus ujian di negara, waktu di Jepang ikut ujian negara terus akhirnya langsung dapet satu, tapi yang satu gagal, satu hampir kayak gitu. Terus sampai akhirnya ngingetin ke orangnya pas interview, bisa nggak saya dibolehkan untuk sekolah gitu, tapi saya sebenarnya udah pernah ngambilnya F&B, aku bilang kayak gitu kan, kayak kejuruan F&B. Nah terus dibilang katanya, oh iya bisa dibilang kayak gitu. Ya udah kalau bisa langsung biasa, saya tinggal nunggu visa doang kayak gitu. Tapi akhirnya nggak aku ambil. Di perusahaan yang lama ngambilnya tuh. Jadi emang berani untuk lihat peluang karir dulu. Kalau misalnya ini sama kayak bisnis yang dilihat bukan apa yang modalnya ada, tapi yang dicari sama orang dulu kalau bisnis. Jadi misalnya apa nih peluangnya, orang bisa mau beli produk lu tapi yang dicari banget gitu. Kalau misalnya bisnis nggak bisa kayak aku pinginnya bisnis ini, kalau lu senggang sih maksudnya ya nggak begitu terlalu banyak pengembalian investasi, itu oke gitu. Tapi kalau misalnya ada pengembalian investasi tiap tahun atau tiap periode berapa tahun, nah itu harus ya menurut gue lihat peluang produknya yang bisa, produknya dicari orang tapi biaya budgetnya juga aman gitu, nggak minus ataupun nggak kelebihan. Ya bersyukur kalau misalnya kelebihan lu bisa tabung untuk deposito lain atau gimana gitu. Cuma kalau misalnya minus kan mau gantinya gimana?
aja. Soalnya kalau misalnya investasi sama orang, pengembaliannya lumayan gede, lumayan. Kalau misalnya minus gak bisa ini, jadi nggak berkembang, nggak sehat satu perusahaan itu atau satu usaha itu. Kecuali kalau lu modal sendiri. Kalau modal sendiri mungkin ya udah itu mah emang lu yang manage gitu. Tapi kalau lu investasi ke orang lain gitu, nah itu rekomendasi yang sangat dipikirkan kalau misalnya bisnis. Ya sama, peluang karir juga sama. Orang mau investasi mempekerjakan lu, nah lu meyakinkan diri lu untuk menginvestasi di dia gitu dengan apa yang lu punya gitu pikirnya. Kayaknya Martin lebih jago daripada kita. Sebenarnya itu gue sih ngerasa konsepnya itu bukan kita ngajarin dia, terus konsepnya itu buat yakinin dia gitu ya. Tapi kalau dia sendiri nggak yakin, percuma kita ngomong. Terus cuma nih lu sekarang ngomong panjang kali lebar, dia tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakuin, tapi buat dia yakinin dirinya gitu loh. Dia tuh sebenarnya tahu sebab akibat yang akan dia terima itu. Cuma yang nggak usah terlalu bertele-tele ke dia gitu. Itu orang nggak yakin aja. Konsepnya lo yakin nggak? Enggak, nggak yakin. Lu tuh lebih pintar daripada kita sendiri. Iya lu kerja duluan daripada kita, ya enggak? Ini kan Gua sih bareng. Nah, ini duluan kerja. Udah bareng, pas banget. Tapi bertahannya dia dulu ya berarti. Ya bertahannya dia. Dia, Cua, sama Neke. Enggak sama Neke ya? Waktu itu ya? Lu sama Cua doang ya? Iya, dia aja masih bertahan sampai sekarang. Terus lagi. Sedangkan gue nunggu dulu 6 bulan baru masuk perusahaan. Maksudnya bukan nggak bisa. Dia tuh takut. Takut memulai. Nggak tahu ya benar. Ya gitu. Ya terus begitu kan. Tapi kalau misalnya lu takut untuk memulai, kira-kira lu siapin budget aja. Kayak ada bisnis kecil-kecilan. Gimana mau memulai? Gimana mau nyiapin budget? Mau mulai aja. Apa? Gimana dia mau memulai sesuatu budgetnya dia nggak punya? Ya makanya, mungkin kalau nggak dari orang tua dimodalin dari lu. Lu berharap apa? Kita bukan terlahir dari orang kaya. Ya, tapi kalau misalnya lu punya skill ya lu bisa minat itu. Ya buktinya kayak gue nggak sengaja tante gue ngasih gue 50.000. Des, Terus ya udah gue olahin itu jadi petulis. nggak semuanya sama kayak lu, Des. Ya emang nggak semuanya sama, makanya itu skillnya. Itu makanya nggak semua orang sama kayak kita. Dia cuma bilang gak ada lu lakuin. Iya, Kalau ngasih saran lo banyak. asalkan niat. Niat kok nggak ada duit? Ya niat gak ada duit ya setidaknya lu coba, lu usaha pelan-pelan. Udah belum? Kita nggak usah berantem, dia aja bingung sama dirinya. Jadi pembicaraan kita 6 menit, 7 menit. Pembicaraan kita lu doang yang bicara. Nah itu, 7 menit. Lu doang yang bicara. Enggak, Iya. lu kan bareng-bareng. Enggak gue doang yang ngomong. Apa? Ayo. Jadi Martin gimana? Anterin Jesse. Hah? Udah anterin. Siapa? Jadi kok Kemana? anterin gua? Serius ke sono? Kemana? Stasiun. Tadi waktu lu? Stasiun kan? Ya udah. Lu stasiun kan? Ya udah. Mau stasiun? Kata lu nggak jadi kita pertanyaan enggak kan? Enggak kan? Jadinya mau nggak? Ya gua mau tergantung yang nganterin, bapak yang mau nganterin. Mana sih lu? Ya gimana sih lu? Berapa? Jadi stasiun aja mau masih ada kereta. Oke. Kalau ada kereta baru. Guys,
baseline lu benerin dong.